Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifaur Rahma dengan NIM H0512110300 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Perbandingan Hasil Peramalan Metode Average Based Time Invariant Fuzzy Time Series dengan Fuzzy Time Series Cheng pada peramalan inflasi di Indonesia dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yang pertama, pendahuluan, kemudian landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang ditandai dengan adanya kecenderungan kenaikan harga yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, inflasi berperan penting dalam evaluasi kondisi ekonomi sehingga stabilitasnya perlu dijaga. Ketidakstabilan inflasi dapat merugikan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi pada suatu negara dianggap sebagai hal yang krusial. Peramalan yang akurat diperlukan untuk mendukung berbagai keputusan ekonomi, terutama dalam merumuskan kebijakan yang akan datang. Data inflasi di Indonesia merupakan data time series yang bersifat fluktuatif, karena ada kalanya tingkat inflasi pada suatu periode mengalami kenaikan, dan pada periode lainnya mengalami penurunan, begitupun sebaliknya. Nah, ketika peneliti menggunakan beberapa metode peramalan data, terdapat asumsi tertentu yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, terdapat pengembangan metode peramalan baru, yakni Fuzzy Time Series atau FTS. Kelebihan dari FTS ini adalah tidak memerlukan asumsi khusus untuk datanya, teknik efektif untuk menormalkan data, dan dapat menangani faktor-faktor seperti subjektivitas, ketidakpastian, lingkungan yang tidak tepat, dan fluktuasi data. Metode average based time invariant Fuzzy Time Series menggunakan metode efektif dalam penentuan panjang interval, yakni berbasis rata-rata, kemudian menggunakan time invariant dalam proses perhitungan peramalan. Sedangkan Fuzzy Time Series Cheng merupakan pengembangan dan perbaikan dari metode yang dikemukakan oleh Chen pada tahun 1996. Perbedaan metode ini adalah terletak pada penentuan interval dengan mempertimbangkan frekuensi yang diperoleh. Selain pengembangan metode, terdapat pula pengembangan orde, dinamakan FTS orde tinggi, yang dikemukakan oleh Chen pada tahun 2002 dengan konsep N-orde. Jadi orde juga berpengaruh pada keakuratan peramalan karena peningkatan orde dapat meningkatkan nilai akurasi peramalan. Adapun penelitian terdahulu yang pertama, Udin dan Jatipaningrum pada tahun 2020 menerapkan average base FTS pada data inflasi di Indonesia dan menghasilkan nilai error yang relatif kecil. Kemudian penelitian Amin pada tahun 2020 menerapkan time invariant inflasi untuk meramalkan jumlah penumpang pesawat dan memperoleh nilai MAPE yang kurang dari 10%. Kemudian penelitian Ramadhani dan kawan-kawan pada tahun 2024 menerapkan FTS Cheng pada data persediaan air bersih di PDAM Tirta Silo biasa menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan peramalan yang baik. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan peramalan dengan kedua metode tersebut sehingga dapat meramalkan inflasi dengan metode yang lebih baik. Dengan mengangkat judul perbandingan hasil peramalan metode average based time invariant Fuzzy Time Series dengan Fuzzy Time Series Cheng pada peramalan inflasi di Indonesia. Batasan masalah yang pertama pada penelitian ini yaitu data yang digunakan adalah data inflasi bulanan di Indonesia dari Januari 2014 sampai Desember 2024. Data kemudian dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing 20%. Kemudian nilai D1 dan D2 yang digunakan untuk metode average based time invariant FTS adalah 0,03 dan 0,07. Sedangkan nilai D1 dan D2 yang digunakan untuk FTS Cheng adalah 0,02 dan 0,04. Selanjutnya, orde yang digunakan untuk kedua metode tersebut adalah orde 3. Ukuran kebaikan hasil ramalan atau akurasi menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE. Adapun tujuan dan manfaat penelitian yaitu memperoleh perbandingan hasil peramalan serta tingkat akurasinya berdasarkan peramalan yang telah dilakukan menggunakan average based time invariant Fuzzy Time Series dan Fuzzy Time Series Cheng pada data inflasi di Indonesia. Adapun manfaatnya yaitu dapat memberikan wawasan kepada pembaca mengenai peramalan dengan average based time invariant Fuzzy Time Series dan Fuzzy Time Series Cheng beserta tingkat akurasi yang dihasilkan, serta memberikan gambaran kepada masyarakat dan pemerintah mengenai tingkat inflasi di Indonesia pada masa yang akan datang. Landasan teori yang digunakan yang pertama peramalan, kemudian time series,
logika dan himpunan fasi, fusifikasi, time invariant fasi time series change, mean absolute percentage error atau MAPE, analisis korelasi, dan inflasi. Sumber data yang digunakan yaitu dari Bank Sentral Republik Indonesia atau BI, di mana data inflasi yang digunakan periode Januari 2014 sampai Desember 2024 dengan 132 observasi. Kemudian akan dilakukan peramalan pada periode Januari 2025. Adapun metode analisis, yang pertama melakukan analisis deskriptif, kemudian membagi data sebanyak 80% untuk data training periode Januari 2014 sampai Oktober 2022, dan 20% data testing periode November 2022 sampai Desember 2024. Kemudian analisis data dilakukan untuk metode average based time invariant fasi time series dan fasi time series change. Yang pertama, average based time invariant fasi time series. Langkah yang pertama, menghitung variasi data, kemudian membentuk himpunan semesta, selanjutnya membentuk interval menggunakan average base, kemudian menentukan himpunan fasi, menentukan fusifikasi, menentukan FLR dan FLRG, kemudian menentukan nilai divisifikasi, menghitung hasil peramalan, kemudian menghitung nilai MAPE berdasarkan hasil peramalan, kemudian mengulangi langkah sebelumnya untuk memperoleh hasil peramalan untuk orde 2 dan orde 3. Kemudian mengulangi tahapan yang telah dilakukan untuk proses data testing. Kemudian untuk fasi time series change, yang pertama membentuk himpunan semesta, kemudian membentuk interval berdasarkan aturan Sturges, kemudian menentukan himpunan fasi, menentukan FLR dan FLRG dalam bentuk matriks pembobot terstandarisasi, kemudian menghitung nilai peramalan, kemudian menghitung nilai MAPE berdasarkan hasil peramalan, mengulangi langkah sebelumnya untuk memperoleh hasil peramalan untuk orde 2 dan orde 3. Kemudian mengulangi tahapan yang telah dilakukan pada proses data testing. Adapun daftar pustaka yang digunakan sebagai berikut. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.